Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihuhu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Nah, terus kita kemarin itu menjelaskan siapa? Bishrun al-Hafi ya. Qala al-Imam radhiyallahu anhu sami'tu Syaikhu Aba Abdurrahman As-Sulami yaqulu sami'tu Muhammad ibn Abdullah Ar-Razi yaqulu sami'tu Abdurrahman ibn Abi Hatimin yaqulu balaghani anna Bashar ibn al-Harith al-Hafi qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Ini Bishr al-Hafi, beliau itu mengisahkan bahwa beliau itu melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Faqala li, maka berkata kepadaku Rasulullah, ya Bishr, tadri lima rafa'akallahu min baini aqranika. Apakah engkau tahu karena apa Allah mengangkat dirimu di antara teman-temanmu atau di antara orang-orang yang semasa denganmu? Qultu la ya Rasulullah, kata Bishr, saya tidak tahu ya Rasulullah. Qala bittiba'ika li sunnati, kata Rasulullah, karena engkau mengikuti sunnahku, wa khidmatika lis sholihin, dan karena khidmatmu kepada orang-orang soleh, wa nasihatika li ikhwanik, dan karena nasihat engkau kepada saudara-saudara engkau, wa mahabbatika li ashabi wa ahli baiti, dan karena engkau mencintai para sahabatku dan ahli baitku. Huwallazi ballaghaka manazilal abror, itulah yang telah menyampaikan engkau kepada makomnya orang-orang yang abror. Nah itu, ini wasiat ya dari Rasulullah SAW supaya menjadi pelajaran untuk kita, kenapa orang sekelas Bishr al-Hafi bisa menjadi orang sekelas Bishr al-Hafi. Nah itu diantaranya ada beberapa tuh. Yang pertama itu karena mengikuti sunnahnya Rasul. Yang kedua itu karena mengkhidmat kepada orang soleh. Yang ketiga itu karena suka menasihati saudara-saudara, begitu teman-teman. Kemudian mencintai para sahabat Rasul dan ahli bait Rasul. Itulah yang menjadikan beliau sampai pada derajat beliau yang dikenal. Nah ini pelajaran buat kita tuh ya. Kalau apa ya bahasanya, jika kita ini ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, maka inilah jalan-jalan yang harus ditegakkan, yang harus ada di dalam kolbu begitu, yang harus ada di dalam hati itu. Harus mau mengikuti sunnahnya Rasulullah, kemudian harus mau berkhidmat kepada orang
solih, kemudian harus rela memberi nasihat kepada saudara-saudara, kemudian mencintai para sahabat dan ahli bait Rasulullah. Itu harus ada jika kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syarih radhiyallahu anhu wa hadza yadullu ala anna al-ghaliba ala zamani Bishr al-ikhlalu bima dzakarahu fi ahli ad-dini fadlan 'anil awam. Nah, perkataan atau mimpi dari Bishr al-Hafi ini menunjukkan bahwa secara umum pada zaman Bishr al-Hafi ini banyak sekali kekosongan pada perkara-perkara yang disebutkan tadi. Bima dzakaruhu fi ahliddin, itu diantara para kiai-kiainya sudah hilang tuh, apalagi di kalangan orang-orang awamnya. Nah, zaman sudah mulai rusak ya. Kalau zaman sudah rusak ya seperti itu. Jangankan orang-orang awamnya, para kiainya pun sudah rusak. Falidzalika urrifa fin naumi bima rafa'ahu Allahu an aqranih. Karena itulah diberitahu Bishr al-Hafi itu di dalam mimpi. Diberitahu apa? Diberitahu sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau jauh di atas teman-temannya, jauh di atas orang-orang yang hidup sezaman dengan dirinya. Jadi kalau misalkan kita realistis ya, kita lihat kehidupan. Hidup itu kan orang derajatnya nggak sama tuh, beda-beda ya. Nah, kalau dulu orang-orang yang apa ya, muncul orang malah kaserabeun naonnya, saya Indonesia teh. Orang-orang yang membuat silau begitu ya. Segan lah, orang-orang yang bikin segan itu para ulama tuh, para ulama. Nah, Bishr al-Hafi ini beliau itu bukan ulama sekedar ulama, tapi ulama yang lebih tinggi daripada ulama yang lain. Itu Bishr al-Hafi. Nah, sehingga kelebihan seperti itu biasanya disadari sama orang yang memiliki kelebihan itu. Ini kok saya diberi kelebihan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata ya kelebihan itu muncul atau terjadi karena kiai-kiai di zaman Bishr al-Hafi itu sudah tidak memiliki apa yang disebutkan ini. Ya. Sudah tidak mengikuti sunnah, tidak berkhidmat kepada orang soleh, tidak memberi nasihat, tidak mencintai ahlul bait, tidak mencintai para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah kosong itu kiainya, apalagi orang awamnya. Dulu nih, apalagi sekarang aya nama teuing. Walidzalika qurifa fin naumi bima rafa'ahu Allahu an aqranihi yakni minas shalihin. Jadi Bishr al-Hafi ini diangkat, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya bukan dari orang awam, tapi ditinggikan derajatnya itu dari orang soleh. Udah soleh, itu kan sudah tinggi derajatnya tuh, ditinggikan lagi dari orang-orang soleh yang semasa dengan beliau. Imali ikhlalihim bikulli ma dzukir au bi ba'dih. Itu terjadi baik karena mereka itu orang-orang soleh di zaman beliau itu mengosongkan semua yang disebutkan tadi, nggak punya sama sekali, atau dengan sebagiannya. Fa inna tiba'a sunnati amrun jumliyun yashmulul qiyama bil wajibati wal mandubati wal bu'da 'anil muharramati wal makruhati wa in taraqa dzalika fid darajati. Nah, sekarang kita bahas satu-satu nih. Apa maksudnya itu mengikuti sunnah di sini begitu ya? Itu adalah amrun jumliyun. Yang dimaksud itu ya perkara global. Maksud mengikuti sunnah itu perkara global, yang mana mencakup menegakkan perkara yang wajib dan mengerjakan perkara yang sunnah. Nah, itu biasa kan ya, kalau orang itu tatkala sudah sibuk dengan kemasyhuran, mengerjakan perkara wajib dan sunnahnya itu sudah mulai terbengkalai, tersisihkan.
karena banyak undangan. Nah, banyak undangan udah mulai. Hidupnya lama di jalan. Lamanya teh di jalan sama di panggung. Hidupnya tuh. Udah gak masuk. Ke rumah aja udah jarang tuh. Tiap kabupaten punya istri. Wal bu'da, dan jauh dari perkara dan menjauhi atau menjauhkan diri lah begitu ya, dari perkara yang diharamkan dan menjauhkan diri dari perkara yang dimakruhkan. Nah itu sudah, kalau misalkan mau ikut ittiba'us sunnah itu saja sudah ya. Gak usah ikut-ikutan kayak ittiba'us sunnahnya siapa? Wahab Boys. Celana harus dipotong. Ya, gak usah begitu. Wa in taraqqa dzalika fid darajat, meskipun berbeda-beda naik perkara itu di dalam derajat. Masuk. Jadi pokoknya itu intinya. Jadi makin orang itu menjauhi yang haram, makin menjauhi yang makruh, makin mengerjakan yang wajib, makin mengerjakan yang sunnah. Itulah yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Nah ini makna dari mengikuti sunnahnya Rasulullah. Nah sekarang mengkhidmat orang soleh. Apa maksudnya itu? Wa kadzalika khidmatus solihin. Demikian pula mengkhidmat kepada orang soleh. Ikramun liman ikhtassahullahu wa syarrafahu. Itu adalah memuliakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika kita melihat ya, ada seseorang yang mana orang ini dalam sangkaan baik kita, dia itu dimuliakan oleh Allah. Misalkan diberi ilmu yang tinggi, atau diberi akhlak yang baik, atau diberi kesolehan. Nah, berarti ini orang kan gak bakalan bisa berbuat seperti itu jika tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa maksud mengkhidmat orang soleh itu? Nah orang seperti itu dimuliakan begitu. Orang seperti itu dimuliakan. Kalau kita ini tidak ada hati ya untuk memuliakan orang-orang soleh, ya kita tidak termasuk nih orang-orang yang berkhidmat kepada orang-orang soleh. Nah begitu, Allah saja memuliakan, harusnya kita apalagi? Makanya disebutkan wadzalika min ijlalihi lillahi. Jadi memuliakan orang soleh itu pada hakikatnya dia memuliakan Allah, karena dia memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ayyujillal abdu min man ajallahullahu. Nah apa itu? Yaitu seorang hamba memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah. Itulah yang dimaksud mengkhidmat orang-orang yang soleh. Wan nasihatu aidan lil ikhwani tabi'atun likamalil mahabbati lahum. Kemudian apa sekarang? Nasihat. Nasihat itu bagi ikhwan itu mengikuti karena kesempurnaan kecintaan bagi ikhwan. Ya. Nah, jadi seorang muslim itu harus memiliki rasa cinta kepada muslim yang lain. Tidak nafsi-nafsi, tidak dewe-dewe. Ya, aing-aingannya. Nah, aing kuma aing, sia kudu kuma aing. Sekarang begitu ya. Maksa kita itu pengen orang ikut. Nah, seorang mukmin itu harus punya kecintaan. Jadi kalau misalkan kita sholat ya, yang lain enggak tuh. Kita itu harus punya rasa cinta, harus ada kasihan. Kita ngaji orang lain enggak, itu harus ada rasa kasihan. Karena itu adalah kecintaan. Nah, kecintaan salah satu bukti benarnya keimanan di dalam hati itu mencintai kepada saudaranya yang seiman. Nah, kalau cuman cinta saja itu nggak cukup, bukan nggak cukup ya, nggak sempurna. Karena di antara bentuk kecintaan itu, tatkala ada orang yang salah atau yang kurang pemahamannya, kita memberikan nasihat sebagaimana kita kepada anak kita begitu, atau kepada istri kita, atau kepada adik kakak kita. Apabila mereka punya kesalahan, maka kita beri nasihat. Itu adalah termasuk dari kecintaan. Wa amma mahabbatuhu li ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitih fadzalika li mahabbatihi lin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innahu ala hasbi mahabbatihi lahu yuhibbu man ahabbahu sallallahu alaihi wasallam. Adapun kecintaan kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli baitnya,
maka itu adalah karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seseorang itu sekadar cintanya kepada Rasulullah, maka dia akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mencintai orang-orang yang bernasab kepada Rasulullah itu sebetulnya bukan karena orangnya. Orangnya mah kalau misalkan baik ya kita udah otomatis suka begitu. Kalau orangnya jelek ya otomatis kita itu nggak suka. Itu mah sudah tabiatnya sudah seperti itu. Sudah tabiatnya seperti itu. Nah ini bukan menceritakan tentang cinta tabiat, tapi ini adalah manifestasi dari cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita itu mengungkapkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya dengan cara mencintai orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Ya diantaranya itu para sahabat dan ahli baitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa bihadzal i'tibar kanat mahabbatullahi ta'ala liman ahabba rasulah fa innahu ahabba lillahi man ahabbahullahu. Nah, dengan pemahaman seperti ini, maka cintanya Allah Subhanahu wa taala itu akan didapatkan oleh orang yang mencintai rasulnya. Karena dia itu telah menyukai bagi Allah apa yang Allah cintai. Jadi nanti berpusatnya itu tetap kepada Allah. Ya, meskipun di dalam prakteknya itu tidak melulu hanya kepada Allah begitu. Karena Allah mah ada apa ya? Allah itu untuk jadi objek cinta susah. Ya. Kita mau ngasih nasihat, masa mau ngasih nasihat sama Allah ya? Ya nggak bisa lah. Ngasih nasihat sama siapa? Yang ngasih nasihat sama orang yang dicintai sama Allah begitu. Ya. Kita mau khidmat sama Allah ya susah khidmat sama Allah mah tuh. Allah mah tidak perlu dikhidmati. Ya, akhirnya kita khidmat kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman kalau misalkan nanti cinta kepada Allahnya hilang, tidak berlandaskan cinta kepada Allah, ya berhenti nanti sama cinta kepada manusia begitu. Ya. Kalau misalkan ada keturunan Rasul, jangan keturunan Rasul lah, ada orang ya. Ada orang. Ini orang apa kelakuannya tapi kakeheuleun gitu ya. Bikin gak suka gitu. Nyebelin ya orang ini kelakuannya itu. Ya itu kan otomatis kita gak suka kan. Ya orangnya nyebelin begitu. Nah itu kita itu benci sama orang itu karena Allah atau karena kelakuan dia? Ya karena kelakuan dia. Nah, terus ada orang baik begitu ya. Ada orang bagus. Nah kita suka sama orang itu. Nah sukanya kita sama orang itu karena karena Allah atau karena orang itu? Karena orang itu. Nah yang karena Allah itu madarnya karena Allah kita lihat ya. Ini orang, ini dimuliakan atau dihinakan oleh Allah. Nah, tatkala kita melihat orang ini dimuliakan oleh Allah, maka kita mencintai orang itu. Bukan karena orangnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalkan sama keturunan-keturunan Rasulullah itu mau orangnya sebejat apapun, kita mah cinta we begitu. Soalnya karena bukan masalah orang ini soleh apa enggak. Ya, karena kalau tidak disimpan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang seperti itu, tidak akan dijadikan dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Udah kalunya Habibnya bagernya sok mere duit atuh teh kudu dititah nu gitu mah nya bakal resep kabeh. Ada Habib. Asa ada jantan Habib oge. Ada itu mah senang semua. Nah itu fahaqiqun liman ittasafa bihadhil akhlaq ayyujillahul haqqu wa yusharrifahu wa yarfa'ahu ala aqranihi. Maka akan menjadi sunatullah lah begitu ya. Akan menjadi sunatullah apabila seseorang ini berakhlak dengan akhlak yang disebutkan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikannya dan akan memuliakannya dan akan menonjolkannya di atas teman-teman sezamannya. Nah itu selesai ya. Kemudian ini masalah kewalian nih. Sami'tu Muhammad ibn al-Husain rahimahullah ta'ala yaqulu, sami'tu Muhammad bin Abdullah ar-Razi yaqulu,
sami'tu Bilal al-Khawas yaqulu kuntu fitihi Bani Israil. Nah ini aku mendengar Bilal al-Khawas yaqulu, berarti yang berkatanya ini Bilal al-Khawas. Ya. Mungkin nanti mengisahkan Al-Hafi ini. Kuntu fitihi Bani Israil. Saya dulu itu ada di tihnya Bani Israil. Jadi Bani Israil itu kan berjalan tuh dari Mesir membelah lautan ya, berjalan sampai ke Baitul Maqdis. Nah, Bani Israil ini pernah tersesat selama 40 tahun. Nah, tempat Bani Israil tersesat ini namanya At-Tih. Ya, At-Tih itu. Namanya itu, atau Al-Tih lah bisa. Ini mah bukan bahasa Arab ya, bahasa Ibrani. Fitihi Bani Israil, di tihnya Bani Israil. Jadi beliau itu pernah ziarah ke sana, bukan ziarah itu ya, main lah, main-main ke sana. Itu tempatnya itu banyak banyak gunung-gunung batu. Terus gunung-gunung batunya itu kayak labirin, makanya tersesat 40 tahun itu bingung nggak bisa keluar. Ya, tapi memang besar begitu luas. Nah, Bilal al-Khawas itu pernah di situ. Fa'idan rojulun yumashini. Maka tiba-tiba ya ada orang yang membarengiku berjalan. Itu kalau udah sekarang banyak ada YouTube, besok kita cari tempat Bani Israil tersesat. Itu kayak kita lihat di film-film lah, di padang pasir. Ya, cuman bukan padang pasir, bawahnya itu agak keras. Terus banyak gunungnya. Biasa kan kalau padang pasir kan lelang gitu ya, kosong ya, nggak ada apa-apa, lenglang tuh. Apa lenglang bahasa Indonesianya itu? Itu nggak ada lapang, nggak ada gunung-gunung, nggak ada penghalang begitu ya. Nah di Al-Tih itu banyak gunung memang, luas sekali. Bayangin ya, lagi main ke situ, tiba-tiba ada orang ngebarengin jalan. Kiraku jurig berang-berang, patah ajab tuh, maka saya kaget. Ini ada apa? Tiba-tiba ada orang ikut jalan. Tsumma ulhimtu annahul Khadiru alaihi salam. Kemudian aku diilhami bahwa orang tersebut adalah Nabi Khadir. Jadi Nabi Khadir mah enggak memperkenalkan diri ya. Kamu siapa? Saya Khadir. Enggak begitu. Kalau kita itu melihat Nabi Khadir, kita itu tahu dia itu Nabi Khadir. Makanya orang yang bertemu dengan Nabi Khadir itu ilhamnya harus selamat. Ya, ilhamnya harus selamat. Maksudnya itu jika ilham itu harus betul ilham. Jangan sampai dia itu dibisiki oleh syaitan tapi merasa itu adalah ilham. Nah, itu makanya harus dicek tuh, ya, harus selamat. Nah, pas dibisiki itu adalah Khadir, ternyata Mang Khadir, bukan Nabi Khadir. Harus selamat dauknya. Nah, thumma ulhimtu annahul Khadiru alaihi salam faqultu lahu bihaqqil haq man anta. Maka aku berkata kepadanya, kata Bilal al-Khawas itu, bihaqqil haq, demi Allah, man anta, engkau itu siapa? Baru bertanya kan, faqala akhuka al-Khadir. Maka berkata, aku adalah saudaramu yaitu Khadir. Itu untuk memastikan bahwa ilhamnya itu tepat. Faqultu lahu uridu an as'alak. Maka berkata Bilal al-Khawas ini, aku ingin bertanya kepadamu. Faqala sal, maka kata Nabi Khadir, silahkan tanyakan. Faqultu ma taqulu fi Syafi'i rahimahullah. Apa pendapatmu tentang Imam Syafi'i rahimahullah? Qala huwa minal autad. Kata Nabi Khadir, Imam Syafi'i itu derajat walinya adalah autad. Nah, kalau autan itu lotion buat anti nyamuk ya. Kalau awut-awutan lagi nggak punya duit, lagi nggak punya duit, awut-awutan. Fakultu ma taqulu fi Ahmad bin Hambal. Huwa minal awutad.
Fakultu, maka aku bertanya, kata Bilal Al-Khawas itu, apa pendapatmu mengenai Ahmad bin Hambal? Menjawab, qala rajulun siddiqun. Imam Ahmad itu adalah seorang laki-laki yang sangat dipercaya lah, ya, siddiq. Siddiq itu kalau di dalam wali ada derajat siddiq. Qultu fama taqulu fi Bashar bin Al-Haris. Aku berkata, apa pendapat engkau mengenai Bashar bin Haris? Faqala lam yukhallif ba'dahu mithlahu. Nah, dia Allah Subhanahu wa taala tidak mengganti setelahnya orang yang semisal dengannya. Udah enggak ada lagi orang kayak Bashar bin Haris, yaitu Al-Hafi yang kita bahas ini. Faqala lima yukhallif fakultu bi ayyi wasilatin ra'aituka. Maka kata Bilal Al-Khawas, dengan apa, wasilah apa aku bisa melihat engkau? Nah, ini kan keutamaan dari Allah nih. Enggak semua orang bisa melihat, bisa bertemu dengan engkau ya Nabi Khidir. Apa kelebihanku, apa amalanku sehingga aku ini bisa berjumpa denganmu? Maka kata Nabi Khidir, bibirrika li ummika, karena engkau berbuat baik kepada ibumu. Itu apanya? Wasilahnya. Nah, bagaimana syarahnya ini penjelasannya? Qala asy-syarih radhiyallahu anhu, telah berkata syarih radhiyallahu anhu, tawataratil akhbaru salafan wa khalafan bihayatil Khidri alaihi salam. Kita bahas dulu apakah Nabi Khidir ini masih hidup atau tidak. Khobar salaf dan kholaf itu sudah sampai secara tawatur mengenai hidupnya Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir itu masih hidup. Lima nukila an Umar ibni Abdul Aziz, karena yang telah dinukil dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada riwayat ya dari Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana riwayatnya? Begini nih. Kharaja Umar bin Abdul Aziz ila sholati wa syaikhun muttaqiun ala yadih faqultu fi nafsi inna hadha syaikh jafin falamma shalla wa dakhala lihiqqatihi faqultu aslahallahu al-amir mani syaikhul ladzi kana muttaqian ala yadik qala ya Rabbah ra'aitahu qultu na'am qala ma ahsabuka ya Rabbah illa rajulan sholihan dzaka akhil Khidir atani fa'alamani anni sa'ali amro hadal ummah. Anni apa ya? Anni sa'ali amro hadal ummah wa anni sa'adilu fihi. Oh, sa'ali ya betul. Anni sa'ali amro hadal ummati wa anni sa'adilu fiha. Jadi ada riwayat ya dalam pengertian begini. Ini riwayatnya nggak usah diterjemahkan lah ya. Umar bin Abdul Aziz itu pernah dijumpai Nabi Khidir, malah nyebutnya udah bukan dijumpai, nyebutnya itu udah teman. Nabi Khidir itu ngasih tahu ke Umar bin Abdul Aziz bahwa engkau ini akan jadi presiden lah begitu, akan jadi khalifah dan engkau akan adil di dalam kekhalifahan engkau. Berarti ada satu kabar bahwa Nabi Khidir masih hidup. Kemudian ada juga dari Ibrahim bin Adham. Ya, kemudian ada juga dari Bilal Al-Khawas, ada juga dari Abu Zakaria Al-Maghili, wa man asornahu fi zamanina mimman la asyukku fi sidqihi. Malah aku mendengar teman-temanku juga bertemu dengan Nabi Khidir, yang mana aku tidak ragu kepada kejujuran teman-temanku yang mengabarkan bahwa mereka itu bertemu dengan Nabi Khidir. Min Ismail Al-Ishbili wa Abi Musa wal faqihi Khair wa Abi Abdillah Al-Maliki atau Al-Malaki wa Sayyidihim Al-Iskandari wa Syekh Abil Abbas Al-Mawalli wal Maghawiri
wa Syekh Ar-Raddan ar-Rajulis Shalih wa ukhtil faqih Abil Hasan Al-Maqdisi rahmatullah alaihima wa ghairi haula'i mimman law qasadna tatabbu'ahum minal kutubi wa ghairiha la aktsarna. Waalaikumsalam. Tuh. Jadi bukan hanya dari satu orang, ini kabarnya sudah mutawatir ya. Banyak nih, banyak apa? Banyak kisahnya. Kisahnya bukan dari satu orang, tapi dari banyak orang. Bukan dari satu generasi, tapi dari banyak generasi. Malah yang sekarang ketemu sama Khodir juga banyak begitu. Nah kalau Mang Khodir memang masih hidup ya. Satpam deh mah. Masih hidup Mang Khodir mah. Nah ini berarti setidaknya sampai beliau ini menulis syarah ini, Nabi Khodir itu secara mutawatir masih hidup. Wa amma su'aluhu anis Syafi'i rahimahullah. Nah sekarang itu sudah selesai lah ya, simpan tuh bahwa Nabi Khodir itu masih hidup. Adapun pertanyaan Imam Syafi'i rahimahullah wa jawabuhu annahu minal autad fasahihun. Masih Bishr al-Hafi. Sami'tu al-ustadza Aba Aliyin ad-Daqqaq rahimahullah yaqulu ata Bashar bin Harith babal Mu'afa ibni Amran fadaqqa alaihimul baba faqila man qala Bishr al-Hafi faqalat baniyatun min dakhilid dari law ishtaraita na'lan bidaniqaini la dhahaba anka ismul Hafi. Nah ini ada kisahnya ya. Bashar bin Harith, beliau itu mendatangi rumahnya Al-Mu'afa bin Imran. Kemudian beliau itu mengetuk pintu kepada mereka. Assalamualaikum. Terus dijawab, man, siapa? Berkata, Bishr al-Hafi. Man rebuka. Maka berkata Bishr al-Hafi, maka berkatalah dari dalam rumah itu ada suara anak kecil perempuan ya dari dalam rumah. Seandainya engkau membeli sendal dengan 2 danik, maka 2 danik teh ya mata uang dulu lah ya. Supaya bukan. Iya sepasang, maksudnya itu harganya itu cuma 2 danik, mencek orang mau ngan seukur 20.000. Ya coba belilah sendal harganya 20.000, maka akan hilang darimu nama Al-Hafi. Nah ini maksudnya kan, iya yang nyeker itu. Kalau kita mah apa? Opi kumis, ya kalau di kita mah. Itu kan terkenal tuh opi kumis. Sampai dia pun lupa sama namanya sendiri. Sampai dia pun kalau ditanya kamu itu siapa? Opi kumis. Dia kayak bangga gitu kan ya. Udah nggak apa terdeteksi tuh hatinya itu. Pas ketrok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa? Opi kumis. Ada anak kecil ngomong gini, atau beli silet lah, biar nggak disebut kumis. Kamu itu jadi ketenaranmu itu hanya seharga silet saja lah begitu. Nanti kerasanya sama Bishr al-Hafi itu demikian. Nah itu. Ya. Nanti ada lagi penjelasannya di bawah. Itu kisahnya. Kalau buat kita mah kisah itu biasa aja ya. Satu enak, kenapa sih? Apa sih? Apa sih? Apanya maksudnya itu? Ya cuman kalau buat yang merasakan tahu. Akhbaroni bihadhil hikayah Muhammad bin Abdullah Asy-Syairazi. Hadatsana Abdul Aziz. Oh ini terus ya. Hikayatnya itu. Oh sudah. Ini mah jalur riwayatnya. Apa perkataan syariah? Wa hadza yadullu ala anna basyaron wajada fi nafsihi min hadhil hikayati wajdan katsiran hatta katsura dzikruhu laha. Memang kisah ini enggak aneh emang, cuman gitu doang. Tapi kisah ini menunjukkan bahwa Bishr al-Hafi ini mendapatkan banyak sekali pelajaran dari kisah yang sering kali beliau sebutkan. Kisah ini sering disebutkan sampai kita mendapati beberapa riwayat. Fanaqaltu anhu min turukin, dan aku telah menukil kisah itu dari beliau dari beberapa jalan. Nah, jadi yang kita menebak itu apa? Kita menebak keadaannya Bishr al-Hafi tatkala dikatakan mendengar kabar seperti itu. Kayak opi kumis tadi ya, beli silet.
Ikut kasab bangga bisa disebut kopi kumis. Apalagi itu siapa? Kang Ibing ya yang pakai peci miring itu ya. Kamu itu harga ketenaranmu itu hanya seharga peci. Besok lusa pecinya dilurusin udah nggak terkenal lagi. Apa yang dirasakan oleh Bishr al-Hafi? Wadzalika annallaha nabbahahu ala satri halihi ala lisani saghiratin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberi peringatan kepada beliau atas penutupan halnya melalui lisannya seorang anak perempuan, seorang anak kecil perempuan, bahwa annahu law ishtara na'lan bidaniqaini lazalat anhu hadhihi syuhrah. Yaitu andai kata Bishr ini beli sendal saja harga 20.000 lah katakan begitu kalau sekarang mah, maka kemasyhurannya akan hilang, ciri khasnya itu akan hilang. Ya, yang tanya nyeker udah nggak terkenal nyeker lagi. Kalau guru agak susah hilang masyhurnya itu. Kenapa ya? Karena kegantengan itu sulit hilang. Harus tunggu agak tua dulu ya, baru hilang kemasyhurannya. Ya, malah biar cepat. Fi hadhil ayati tanbihun ala annal insana idza qadara ala satri halihi wa tarki syuhratih kana dzalika aula bih. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini? Hikmahnya itu, kalau kamu itu bisa menutupi kemasyhuranmu, maka lebih baik kamu itu menutupi kemasyhuranmu. So, kalau bisa, kamu itu masyhurnya dengan apa? Kalau masyhurnya itu dengan kumis, opi kumis, ya sudah, kurut kumisnya. Ya. Kalau terkenal dengan codet, ya Agus codet. Pakai dempul tuh, biar gak ketahuan Agus codet. Nah kalau ganteng susah, pakai helm full face. Ya, kalau saya ini pakai helm full face lebih ganteng daripada gak pakai helm. Lebih gagah. Jadi kalau gak pakai helm segini adanya, kalau pakai helm full face Philipnya Valentino Rossi. Abahnya juga Valentino Rossi pakai helm full face mah. Pakai wear pack, helm full face, ya udah nggak bakalan nyangka abah. Itu nyangkanya Valentino Rossi. Pakai nomor 46. Aduh. Nah, li'anna basyaron ittakhadhaha ibratan wa faidatan. Karena Bashar itu menjadikan kisah itu sebagai ibroh dan sebagai faidah. Walidzalika naqalahan nasu anhu, karena itulah manusia juga banyak menukil dari beliau tentang kisah ini. Jadi ini banyak sekali faidahnya. Sekiranya kamu itu bisa menutupi kemasyhuranmu, maka tutupilah kemasyhuran. Wa sami'tu Muhammad ibn al-Husain yaqulu sami'tu Abul Fadl al-Attar yaqulu sami'tu Ahmad bin Ali ad-Dimishqi yaqulu qala li Abu Abdullah ibnul Jalla ra'aitu dhannun wa kanat lahul ibarah wa ra'aitu Sahlan wa kanat lahul isyarah wa ra'aitu Bishra lagi enggak ada ra. Bishra ibn al-Harith wa kana lahul wara'. Kata Abu Abdullah bin Jalla, aku melihat Dhunnun, maka padanya ada ibarah. Aku melihat Sahal, maka padanya ada isyarah. Aku melihat Bishr, maka padanya ada wara'. Jadi tiap-tiap wali itu nanti beda yang ditonjolkannya apa. Aku melihat guru, aku lihat ganteng. Oh, itu kan ilmunya yang penting lah. Ilmu mah urusannya sama Allah itu mah ya. Kalau masalah ilmu itu tidak perlu diakui. Sudah ada pencatatnya. Ilmu itu. Kamu mau alim, nggak ada orang yang ngaku, kamu tetap alim. Nah, ganteng mah percuma kalau nggak ada yang ngaku itu. Dan nanti itu dusta yang diucapkan berulang-ulang akan menjadi kenyataan. dusta diucapkan berulang-ulang itu akan jadi stigma tuh, ya, jadi stigma. Nah sekarang mah kemasyhuran itu kan jadi properti sekarang mah, market. Faqila lahu fa ila man kunta tamilu, maka dikatakan kepada Abdullah bin Jalla, maka kepada siapa engkau itu hatinya condong? Faqala li Bashar bin Harith ustadzina.
kepada Bashar bin Haris dong, guru kita begitu. Jadi tetap meskipun banyak bintang di langit, hanya satu yang percaya begitu. Kalau ditanya, oh ini hebat, ini hebat, ini hebat. Mana yang lebih hebat? Ya guru saya lah yang lebih hebat begitu. Ya. Nah itu. Qala Asy-Syarih radhiyallahu anhu wa dzalika. Nah, tadi kan ada satu-satu nih yang disebutkan, ada 3 tokoh nih di sini. Ada Dhunnun, kemudian Sahal siapa? At-Turtusi begitu ya kalau nggak salah itu namanya. Kemudian Bashar bin Haris. Ini masing-masingnya punya ciri khas nih. Yang satu ciri khasnya itu ibarah, yang satu lagi isyarah, yang satu lagi wara'. Apa maksudnya? Wa dzalika annal wara'a wal kaffa an tarkil wajibati wartikabil muharramati wal i'radu anil makruhati wa indaqqa syabahuha bil muharramati wa ta'atil mandubati wa in ta'alat fid darajati fa fi hadza as-salamatu minasyurur. Sebentar kita bahas dulu satu-satu ya. Oh sudah, nanti bakal ada penjelasannya. Apa yang disebut dengan isyarat dan ibarat nanti. Nah ini kan yang dibahas waroknya dulu nih, karena ini yang dipilih, yang ada pada Bishr al-Hafi itu. Waro dan meninggalkan dan mencegah diri dari meninggalkan kewajiban dan mencegah diri dari melaksanakan perkara yang haram, kemudian berpaling dari perkara yang dimakruhkan, meskipun perkara yang makruh itu sangat sedikit sekali perbedaannya dengan yang diharamkan, dan melaksanakan perkara-perkara yang disunahkan meskipun tinggi itu di dalam derajat, maka pada waro ini ada keselamatan dari keburukan. Begitu ya, itu penjelasannya begitulah. Jadi gimana ya? Jadi kan yang namanya waro itu dia menjauhi semua larangan Allah. Jadi yang haram dijauhi, yang makruh dijauhi. Yang mubah pun kalau orang waro mah, yang betul-betul sudah tinggi derajat waronya dijauhi. Jadi pekerjaannya itu wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah. Makanya kerjaannya itu makan kurma bala-bala, kurma bala-bala, kurma bala-bala. Dan bala-bala wajib, kurma sunnah. Sama orang Sunda ya. Orang Sunda tuh kalau bulan puasa kan bala-bala wajib. Gak ada bala-bala gak buka. Ada bala-bala gak buka. Nah kemudian di dalam di dalam mengerjakan hal-hal yang disebutkan tadi, itu ada keselamatan diri dari keburukan. Kemudian menyibukkan diri dengan perkara yang paling tinggi. Kemudian ada mengikuti orang yang derajatnya paling utama. Fa innal iqtida'a bil ahwali ablaghu minal iqtida'i bil aqwal. Karena bermakmum lewat ahwal itu lebih menyampaikan daripada bermakmum dengan perkataan. Jadi kira-kiranya kalau Dhunnun itu ya perkataannya bagus, Sahal itu isyarat-isyaratnya bagus, balaghahnya bagus. Tapi kalau Bishr al-Hafi kelakuannya yang bagus begitu. Maka mana yang lebih bagus? Yang kamu ikuti mana? Yang lebih kamu sukai mana? Yang kelakuannya bagus dong. Nah begitu. Wa amma husnul ibarati, karena kenapa? Karena ngikut sama orang yang kelakuannya bagus itu lebih enak, lebih mudah daripada ngikut sama orang yang perkataannya bagus. Ini untuk orang yang ahwalnya selamat. Begitu ya. Wa amma husnul ibarati fi bayani darajatil ladzi kana lidhinnun wal isyarati ila a'lal maqamatil ladzi kana lisahlin fa innama yantafi'u bihi arbabul ahwal. Nah adapun husnul ibarat dan husnul isyarat yang dimiliki oleh Dhunnun dan Sahal itu hanya bermanfaat bagi orang yang punya ahwal. Makanya susahnya ngaji tasawuf itu, kita ngaji tasawuf dalam keadaan kita nggak punya ahwal. Itu susahnya tuh ngaji tasawuf itu. Ya.
Kalau kita nggak punya ahwal, dalam pengertian nggak punya ahwal itu gimana ya? Jadi ginilah ahwal mah. Ahwal itu orang yang ilmunya sudah jadi darah, sudah jadi daging. Ya, tuh apa? Dia punya ahwal berarti. Kalau dia ilmunya cuma baru sekedar baca, kemudian baru di kepala, itu mah belum jadi ahwal. Ilmunya hanya baru sekedar pengetahuan. Nah, kita kan sering tuh di masjid ngomong ya, denger tuh ustadz-ustadz tuh bilang kayak gitu. Ibu, bapak, awas sama tetangga itu harus begini dan begitu, begini dan begitu, begini dan begitu. Nah, itu kan perkataan tuh, ya, perkataan. Nah, kalau kitanya nggak punya ahwal, maka perkataan itu lewat saja, lewat doang. Dan kita pun nggak bakalan bisa meniru orang itu, karena perkataan itu tidak akan bermanfaat kepadamu. Kalau kamu itu nggak punya ahwal, kamu itu harusnya belajar sama orang yang punya ahwal. Kamu dekat sama orang yang memang meskipun dia itu bukan kiai, bukan ustadz, tapi kamu dekat sama orang yang baik sama tetangga, kamu tuh bakal merasa malu. Bakal merasa malu. Kamu punya teman, main ke teman kamunya di perumahan, ya. Kemudian ada kucing tetangga lewat, sama teman kamu tadi engrin. Sampaikan kapai kucing tetangga. Kan kita mah nggak setega itu ya. Nggak engrin apa nggak engrin itu bahasanya, meracun kucing. Kita itu nggak setega itu akan ada rasa apa ya, risih, nggak enak. Nah, kalau sebaliknya misalkan kita main ke rumah teman kita, terus teman kita itu lagi ngobrol-ngobrol, ada tetangganya yang sakit, tiba-tiba ngeluarin mobilnya, tiba-tiba nganter tetangga dia itu kemana? Ke Cimanuk buat dibuang, tengah ribuhkeun wae. Ya diantar ke rumah sakit misalkan siapa? Orang itu. Kita kan jadi malu ya. Oh, kita nggak seperti itu. Jadi meskipun dia bukan ustadz tapi dia punya ahwal, itu lebih membekas untuk kita belajar kepada orang seperti itu. Nah, adapun kalau kita sudah punya ahwal, barulah perkataan-perkataan ini ada manfaatnya. Walihadza qala ba'dhum iqtadu bi khamsatin min syuyukhina wa dzakaruhum. Wa 'ala dzalika bi annahum jamma'u bainal ilmi wal haqiqati, yakni al-a'mal bil ilmi wa ghalabatil ahwal. Tuh. Masya Allah, ini orang-orang yang disebutkan tadi itu mereka sudah menyatukan antara ilmu dan hakikat. Apa maksud menyatukan ilmu dan hakikat itu? Menyatukan amal melalui ilmu dan ahwalnya pun ada. Itu orang sudah menyatukan antara ilmu dan hakikat. Jadi kalau mau ngobrolin apa bedanya, apa maksud dari ilmu hakikat? Ilmu hakikat itu dengan ahwal. Jadi ilmu itu ada proses begini ya. Kamu menerima ilmu nih. Nah, ilmu itu tidak diamalkan. Nah, itu tidak kita sebutlah nggak bagus begitu ya. Kemudian ada amal nih, amal itu tanpa ilmu, ini nggak bagus juga. Nanti kalau misalkan dibanding-banding, mending mana amal tanpa ilmu, ilmu tanpa amal. Bagusan ilmu tanpa amal daripada amal tanpa ilmu. Nah, nanti ada sudah naik nih, apa? Mengamalkan ilmu atau beramal dengan ilmu. Ya, beramal dengan ilmu. Dia sholatnya bil ilmi, dia puasanya bil ilmi. Nah, itu sudah setengah jalan. Nah, nanti ada jalan yang selanjutnya apa? Beramal dengan ilmu dan hadirnya ahwal. Nah, ini yang menyatukan antara ilmu dengan hakikat. Nah, kalau menyatukan ahwal itu gimana? Ya kalau misalkan kamu sholat, ahwalnya ahwal sholat. Ya. Kalau kamu lagi ngaji, ahwalnya ahwal ngaji. Jangan lagi ngaji, ahwalnya ahwal pakai piyama, pakai pajamas. Udah siap-siap bismika Allahumma ahya, bismika amut begitu. Itu ahwalnya tidak hadir, tidak sesuai begitu. Ya. Kemudian ngasih sodako itu kan ada ahwal-ahwal yang hadir tuh ya, yang hadir. Apa yang hadirnya? Kadang ya hadirnya itu kasihan. Nah, itu belum hadir tuh ahwal yang seharusnya. Ala kulli halin, yang dimaksud dengan menyatukan ilmu dengan hakikat itu yaitu beramal dengan ilmu dan hadirnya ahwal. Malah bukan hanya hadir kalau di sini apa saja, Pak. Ghalabatil ahwal. Ahwal itu sampai apa? Sampai mengalahkannya. Nah, orang yang seperti ini susah.
Nah itu selesai. Selanjutnya. Qala al-Imam rahimahullah. Berkata lagi al-Imam al-Qushairi waqila innahu ishtaha al-baqala'a sinina falam ya'kulhu. Faru'iya fil manami ba'da wafatihi faqila lahu ma fa'alallahu bik. Faqala ghafara li wa qala kul ya man lam ya'kul washrab ya man lam yashrab. Dikatakan bahwa Bishr al-Hafi ini beliau pernah menginginkan kacang selama bertahun-tahun. Kacang apa Ustaz? Ya kacang-kacang. Ya. Kacang itu dari dulu udah mahal. Yang mahalnya mah ya kayak yang murahnya mah murah. Yang mahal itu kan almond ya, pistachio, terus kacang mete ya. Lebih mahal. Kacang surabi. Kacang munuu itu lebih mahal lagi. Meringkat. Lah itu kacang-kacangan yang mahal-mahal. Tuh kalau mau beli kacang kayak gitu kan harus punya duit ya. Ya iyalah harus punya duit. Tuh nggak punya duit mau belinya 10 biji gitu ya. Punya duit mau kacang mete itu 100.000 harus punya. Mau kacang almond 120.000 harus punya. Ya kadang-kadang kita teh uangnya mah ada tapi teka kumpul. Nah kalau Bishr al-Hafi itu beliau itu menginginkan kacang itu selama bertahun-tahun tapi tidak memakannya, nggak pernah diturutin. Mau beli kacang nggak jadi, mau beli kacang nggak jadi, nggak diturutin. Faru'iya fil manami maka dilihatlah beliau itu di dalam mimpi ba'da wafatihi setelah beliau wafat. Faqila lahu ma fa'alallahu bik maka dikatakan kepada beliau bagaimana perlakuan Allah kepadamu? Faqala ghafarli. Kata Bishr al-Hafi, Allah telah mengampuniku. Wa qala kul ya man lam ya'kul washrab ya man lam yashrab. Kata Allah itu begini, makanlah engkau duhai orang yang tidak makan dan minumlah engkau duhai orang yang tidak minum. Masya Allah. Tuh, kalau kita mah gitu, sia cenanya nginum wae di dunia. Ngopi apa siapa? Kamu itu kerjaan ngopi terus. Sekarang gak ada kopi. Kamu itu kerjaan tuh makan terus. Sekarang gak ada makan tuh. Ya. Itu kalau misalkan tidak menahan hawa nafsu. Akhbarona Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah qala akhbarona Ubaidullah bin Utsman bin Yahya qala haddatsana Abu Amr bin Samma qala haddatsana Muhammad bin Abbas qala haddatsana Abu Bakar bin Ibni Muawiyah qala sami'tu Abu Bakrin ibna Affan yaqulu sami'tu Bishr bin Haris yaqulu inni la ashtahi shiwa'a mundu arba'ina sanatan ma sofali thamnuh. Kata beliau itu aku menginginkan asyawa sate semenjak 40 tahun yang lalu tapi aku belum pernah dapat harganya. Ini nggak pernah dapat harganya, bahasanya begitu. Nanti belum tentu uang nanti ini, belum tentu uang. Pokoknya selama 40 tahun ya, nggak kebeli lah gitu lah kata bilang ya. Nggak kebeli itu nanti maksudnya apa? Nggak kebeli sama saya itu. Nanti ada penjelasannya. Ini 40 tahun loh, mau sate ya. Kalau kita mah kan lagi hamil jangankan sate, kepala orang botak aja mau di lus ya. Sasin ngacai. Masya Allah 40 tahun. Ya kalau kita makanya sih nggak selama itu ya. Wakila li Bashrin bi ayyi syai'in ta'kulul khubza, dan dikatakan kepada Bishr dengan apa engkau memakan roti. Jadi roti itu pinggirannya apa? Pakai apa? Kalau kita mah ditanya makan itu temennya apa? Nah, dijawab Randa deui wae. Temen saya mah Randa. Faqala adzkurul afiyata wa aj'aluha idaman. Kata beliau itu, aku mengingat afiah, ingat kesehatan, dan aku menjadikan kesehatan itu sebagai lauknya. Nah itu. Dan maka saya bersyukur, alhamdulillah sehat gitu. Ya, nu beunghar mah. Orang kaya mah duitnya banyak pun
banyak penyakit. Ya mas saya mah. Temenin Qur'an saya. Jadi aku mengingat afiat saja. Ya, apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ngaji, bisa sholat, bisa paham. Wah, udah itu. Makannya mah cuma roti doang. Kalau sekarang mah kita nasi doang, nggak dikasih apa-apa. Itu dijadikan teman, dijadikan idaman. Nah, idaman itu lauk pauk. Akhbarona bihi Muhammad bin Husain rahimahullah, akhbarona Ubaidullah bin Uthman, akhbarona Abu Umar. Sudah itu ya. Waqala Bishr la yahtamilul halalus sarofa. Kata Bishr itu, perkara yang halal itu tidak mungkin membawa kepada berlebih-lebihan. Nah, qala Asy'ari radhiyallahu anhu. Sekarang kita bahas apanya? Syarahnya. Hadhil hikayatu fil baqilai wal idami wa fisyawai. Hikayat ini, tadi kan beliau itu ingin apa? Pengen kacang. Enggak, pengen kacang enggak diturutin. Pengen lauk enggak diturutin. Pengen sate enggak diturutin juga. Ya. Tajri fi silkin wahidin. Ini inti kisahnya satu. Wahya tadullu ala kamali wara'ih. Ini menunjukkan kepada kesempurnaan wara'nya Bishr al-Hafi. Fa inna man wafaqa syahawatihi lam yakmul wara'uh. Karena orang yang masih berkesesuaian dengan syahwatnya, maka tidak akan sempurnalah kewara'annya. Li'annal wara'a al-kaffu amma yushtaha mimma fihi dararun aw naqsun diniyun. Karena yang namanya wara' itu adalah menjaga diri dari apa-apa yang diinginkan, terutama apabila yang diinginkannya itu ada madharat atau mengurangi derajat keagamaan. Nah, wal baqila hiya al-ful. Yang namanya baqila itu kacang tanah, tuh bukan kacang mete ini mah. Suuk. Kacang Garuda. Bukan, kalau mete mah bukan kacang tanah itu mah ya, dia mah kacang jambut. Ini mah al-ful, kacang tanah, bukan kacang mahal-mahal ini. Ya, ini mah kacang tanah. Pengen aduh sahayang kacang Garuda. Ieu lalajo bari jeung Liga Champion jiga ngeunah ka diturutin. Falam yu'ti nafsahu syahwataha fi hadza syai'il yasir. Maka beliau itu tidak mengikuti syahwatnya pada perkara yang sangat remeh seperti ini. Wa amma qauluhu fi syawal. Nah, kalau kita makan kabeuli teu gitu. We patokanna teh mun kabeulina dibeli, mun teu kabeulina henteu. Ya, Ustaz, saya juga sudah lama mau pizza. Udah 40 tahun mau pizza, enggak dibeli-beli, udah duitna. Bukan karena meninggalkan begitu. Wa amma qauluhu fi syawal imasofa li thamnuhu yahtamilu amrain. Nah, adapun mengenai apa tadi? Sate ya, sate itu kan beliau mengatakan udah berapa tahun, 40 tahun tuh ya mau sate. Nggak kebeli, apa maksudnya kebeli itu? Ahaduhuma annahu masofa lahu hillu ma yashtarihi bih liqillatil halali fi zamani. Maksudnya itu mungkin uang yang mau dibelikan itu susah cari yang halalnya. Ya, mau yang halal 100% itu susah. Ada orang ngamplop gitu, kamu apa ya kerjaannya itu? Wakil presiden. Wakil presiden ke semal balik. Nggak dibeliin itu. Wa yahtamilu annahu wajadal halala wa ra'a sarfahu fi jihatil birri aula min akli hadhihi syahwati. Tapi mungkin juga beliau itu mendapati makanan atau uang yang halal, tapi tatkala mau dikasihin, tatkala mau dibelikan sate, beliau itu melihat ada sesuatu yang lebih penting. Itu jadi mau ke tukang sate ada yang ngamen, kasihan, kasih sama yang ngamen. Biarlah saya mau besok lagi. Punya duit lagi, lewat ada Rana, nah kasih Rana lagi. Gitu. Terus aja, nggak selesai itu, nggak apa, nggak kebeli ya, nggak kebeli. Ada di depan yang jualan sate ada tukang beca, aduh kasihin lagi. Balik lagi nggak beres. Nah, akhirnya nggak pernah kesampaian beli sate. Fama yakhlusulahu sorofahu fihi hatta yakuna aula min ikhrajihi fi ghairihi. Nah, wa yahtamilu wajhan akhar
yaltahiqu bima taqaddama. Tapi bisa juga ada kemungkinan yang lain. Annahu masofalahu akluhu lillahi hatta yakuna akluhu bi ghairi syahwati nafsihi. Mithlu ayyatiyahu bihi akhun yasurruhu akluhu lahu aw yatakallafuhu mutakallifun wa huwa ilaih aw ma yajri majrahu min jihatil bir fayarji'u hadza ila mukhalafati nafsihi kama dzakarnahu fi aklil fuli. Atau bisa jadi kemungkinannya itu begini, orang sekelas Bishr al-Hafi itu kan orang mulia, orang terhormat, masa nggak tahu kesukaan beliau itu? Mungkin ada orang tuh sengaja datang beliin sate kasih sama beliau begitu, ya mungkin ada, atau misalkan orang traktir begitu ya, ayolah guru lah kami traktir sate lah, nah jajan sate, bisa aja seperti itu. Cuman kalau mau makan beliau itu selalu melihat nafsunya. Jadi mau makan bukan karena Allah, bukan lillah nih, simpen kasihin sama orang. Ini bukan lillah, simpen kasihin sama orang. Nggak bisa makan tuh. Aduh, Kang Ewong ripuh jadi sufi. Susah jadi sufi mah susah. Nah, aw yatakallafahu mutakallifun wa yadwa fayarji'u hadza ila mukhalafati nafsihi kama dzakarnahu fi aklil fuli. Maka ini nanti kembali kepada apa? Kepada mujahadah, kepada bab mujahadah. Ya mujahadah seperti ini. Wa amma qauluhu adzkurul afiyata wa aj'aluha idaman fa huwa aidan sahihun min babi tarki syahwati wa kathratil ju'i wal akli 'indal faqati fa inna man kana fi afiyatin wa lam ya'kul illa 'indal hajati lam yahtaj idaman lil khubzi yumashihi li shiddati righbatihi fihi. Nah itulah gampangnya begini ya. Ini pun sahih, ini termasuk dari bab apa? Meninggalkan syahwat dan memperbanyak lapar dan makan tatkala melarat. Nah, ini barang siapa yang dia itu ada dalam afiat dan tidak makan kecuali dalam keadaan butuh, maka dia itu tidak akan membutuhkan kepada lauk pauk. Jadi gini maksudnya. Apa lauk pauk? Kamu itu kalau makan nasi dengan apa begitu ya kira-kiranya? Jawabannya begini. Saya ini kalau mau makan masih mikirin sama apa, saya nggak makan. Berarti belum lapar. Lapar, ayah naon, iya bener juga kan. Mau makan sama apa? Ayah nak endog, kedon meuli heula sate. Berarti kan belum lapar kan? Belum lapar. Belum waktunya makan. Nanti misalkan yang ada telur, kalau udah lapar makan yang ada telur, dimasak telur tuh. Kalau udah lapar banget nggak nyari telur dulu, ada nasi langsung makan. Saya mah kalau makan gitu, nggak nunggu ada apa, ada lauk dulu. Makanya saya mah ingat afiyah tadi, ingat apa? Ingat afiyah. Ya ini. Bukan saya ini, ya. Orang mal tuh moal. Lesit det. Ini. Bukan saya bukan. Ini saya Bishr al-Hafi ini. Walidhalika qala ba'duhum man kanat qana'atuhu saminatun tobat lahu kullu maraqatin. Apa ini maksudnya ya? Barang siapa yang qanaahnya itu dengan lemak, maka akan terasa enaklah baginya itu seluruh kuah. Maksudnya itu mungkin seperti ini ya. Kalau kita ini kan ada lemak ya, ada lemak. Jadi ngapain kita itu masukin lemak yang baru kalau lemak yang di sini belum habis? Itu ngapain? Ngapain ya? Iya dia tuh. Ngapain masukin lemak yang baru kalau lemak yang di badan belum habis. Dan akhirnya kalau makan itu sudah nih apanya temennya nih, temen nasinya ini. Nah itu mah nanti dikasih kuah apapun enak. Ya, mau dikasih kuah soto, mau dikasih kuah apa enak lah udah begitu. Udah kayak gitu. Wa ma qauluhu la yahtamilul halalus sarofa wa huwa li'izzati wujudi fa inna man akhadha min ayyi jihatin kana lam yubali fi ayyi jihatin sarafa israfan kana au ghairu israfin wa man arafa izzata talabil syai'in lam yahun alaihi tafritu fihi
wa akhrajahu fi ma yajibu. Dan kata beliau itu juga perkara yang halal itu tidak mungkin dihambur-hamburkan. Perkara yang halal itu tidak akan berlebihan. Kenapa? Karena susah mencari. Nyarinya ya susah. Ngeluarinya pun bakalan susah, bakal rada dempet-empet ya. Coba gini nih ya. Kemarin tuh saya ada yang bagus. Karena sekarang tuh banyak di YouTube itu yang pamer duren ya. Ini duren Blackthorn, harganya 1,5 juta. Ini duren harganya 3 juta. Ini duren harganya 500.000. Itu kan banyak yang pamer-pamer tuh. Sok ya, kalau misalkan kita ini kerjanya itu kerja apa ya? Bikin telur gulung nih, telur gulung teh satunya 1.000. 1.000 itu teh paling batinya 330%, 300 perak. 300 perak itu kalau mau 1.000, 300 perak itu kalau mau 300.000 harus 1.000 gulung. Kalau mau 1 juta itu harus 3.000 gulung. Saha jelemana ngegulung heula 3.000 kali tuh. Dahar duren tuh saha jelemana tuh. Siapa orangnya tuh? Kieu 3.000 kali diburuhan duren. Siapa yang mau? Makanya orang-orang yang normal-normal nggak bakalan ada yang beli duren-duren kayak gitu. Ya, kemarin tuh ada yang di petaninya tuh cuma 5.000. Kata gitu-gitu, itu kata orangnya. Duren kayak gini di petaninya cuma 5.000 tuh apa bedanya dibuka sama dibuka tuh apa bedanya? Nggak ada bedanya, sama ini harganya cuman 5.000. Yang jual juta itu mah palsu lah begitu ya, dalam pengertian harganya palsu. Dan kalau ada yang beli, orang kayak kita mah nggak bakalan beli atau udah mikir beli lagi juta, kecuali lamun duit yang menang korupsi. Duit yang menang korupsi udah babari ya tuh. Joko tahu ge, mudah dapat buang gampang. Nah kalau misalkan kerjanya itu muter tadi hasil keringat muter apa tadi? Telur gulung, mau 1 juta teh harus 3.000 puter. Iya, 3.000. Rek teh jadi ada raiku. Ush. Opai, ya. Main dibeliin duren, dah nggak bakalan atuh. Ya, mikir dulu. Itu makanya kalau perkara ini halal, dia tidak akan berlebihan. Pasti mikir mau ngeluarin duit itu, susah lagi dapatnya. Begitu. Wa akhrajahu fi ma yajibu, dan dia hanya akan mengeluarkan pada apa yang wajib. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Oh ini masih ada 2 lagi tapi panjang. Nah, kita istirahat aja dulu ya. Wallahu a'lam bissawab.